dilihat oleh teman saya itu kakinya tidak, kalau bahasanya tidak nambah lantai atau tidak menyentuh lantai. Hai James, selamat datang di James Show, episode spesial Honor. Pada episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang spesial. Wah, siapa tuh? Langsung saja simak video berikut. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu dengan menyebutkan nama dan usia Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dino. Ini saya di Fakultas MIPA sebagai servis bekerja sejak tahun 2014 sampai sekarang, dan untuk di MIPA ini itu ada dua shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Shift pagi itu saya jam 5 sampai jam 1, nanti sekali kami shift yaitu jam 10 sampai jam 6 sore atau jam 12. Dan selanjutnya untuk Boleh Pak diceritakan bagaimana kejadian-kejadian mungkin yang menarik itu? Oke, di sini saya akan menceritakan kejadian-kejadian horor mungkin yang terjadi di Fakultas MIPA sepanjang kami bekerja di sini. Itu ini dari teman-teman, dari bukan cuma saya saja yang mengalami, tetapi juga dari referensi dari teman-teman yang serius di MIPA. Dulu MIPA ada dua, yaitu di MIPA Selatan, sekarang di Bekasi, kemudian di sekitaran tahun 2017 itu semua pindah di sini. Di MIPA Selatan dulu memang banyak juga kejadian-kejadian, tapi yang saya ceritakan di MIPA Utara atau di MIPA sekarang ini saja. Untuk kejadian pertama itu tahun 2021 itu waktu itu terjadi COVID atau virus corona. Jadi untuk pegawai MIPA Universitas Gadjah Mada dan juga cleaning service itu terdampak bekerja tidak setiap hari, jadi selang-seling, satu hari libur, satu hari masuk. Itu untuk cleaning service itu dijadikan dua kelompok, jadi dari sekitar waktu itu 28 personil atau kru cleaning service, itu 14 masuk, 14 ikut, itu begitu seterusnya. Nah, waktu itu pas kelompok saya yang terjadwal masuk, itu ada teman yang dari Sleman juga, itu berangkat pagi sekitar jam 5. Itu kejadiannya di pintu masuk yang sebelah timur itu, beliaunya masuk, ternyata di timur RIC itu ada tempat duduk, itu ada seorang mahasiswi yang duduk sendirian, dan teman saya itu kaget kenapa ada mahasiswi sudah bagus, padahal nggak ada jadwal kuliah offline, itu semuanya selama itu daring atau online. Jadi teman saya tadi kaget, dan juga sebenarnya saya sebelumnya juga saya lewat itu juga saya juga sekilas melihat itu, tapi saya tidak terlalu menanggapi serius karena mungkin itu ada mahasiswa yang mungkin ada urusan di fakultas atau gimana, itu saya tidak terlalu fokus. Jadi saya tadi kemudian melihat itu, berhenti, pakai motornya dipakai, kemudian menghampiri. Ternyata apa yang terjadi itu mahasiswi itu memalingkan mukanya, dan dilihat oleh teman saya itu kakinya tidak, kalau bahasanya tidak nambah lantai atau tidak menyentuh lantai. Jadi teman saya gemeter, jadi bisa teman saya itu bisa menilai kalau itu memang benar-benar bukan manusia. Jadi karena tidak menyentuh lantai kakinya, terus ketika itu juga hilang, mahasiswi tersebut hilang di
depan teman saya tadi, saya lari atau mengambil kawan itu jenazah baru di salah satu tempat satu menceritakan apa yang terjadi, masih ya ngos-ngosan masnya kebetulan cerita itu cerita pertama di tahun 2021 COVID. Jadi istilahnya ada penampakan dari jin yang mungkin berpenghuni di sini, itu benarnya orang saya yang mengalami seperti itu. Kemudian ini juga yang kedua terjadi dekat-dekat ini sekitar 1 bulan yang lalu terjadi kejadiannya, yaitu adalah Manggala, yaitu lokasi kebersihan yang kecil. Kejadiannya yaitu di toilet cowok lantai 2 kimia, gedung kimia yang sebelah selatan, karena di departemen kimia itu ada komponen sebelah selatan dan tambahan di sebelah utara. Waktu itu kejadiannya sehabis istirahat jam 12-an, jadi siang sekali, di siang bolong itu juga ada kejadian yang janggal atau kejadian bisa dikatakan horor. Itu waktu itu teman saya mau BAB di toilet cowok, yang toilet duduk. Dia memilih di toilet duduk karena di situ ada toilet duduk dan toilet jongkok. Nah, buang air besar itu teman saya mendengar itu ada yang lewat atau di depan toilet duduk itu ada yang berjalan kemudian masuk di toilet jongkok. Toilet jongkok itu pintunya sudah dengan ditutup, karena masuk terus ditutup, terus ada tanda-tanda ada yang masuk. Kemudian setelah teman saya itu sudah selesai BAB, beliaunya itu tanda tanya, sejak tadi nggak keluar-keluar, terus nggak ada air. Nah, kemudian pintunya juga tertutup, benar ada orang apa enggak, tapi jelas tadi nyata-nyata ada yang masuk di toilet jongkok. Ternyata setelah dibuka ternyata kosong, nggak ada yang masuk. Padahal benar-benar tadi teman saya ada orang yang masuk di situ di toilet yang jauh tadi. Itu penampakannya tidak berwujud fisik tapi berwujud suara seperti orang masuk di toilet itu. Itu kejadian yang kedua. Kemudian juga kejadian yang ketiga juga sekitar 1 bulan yang lalu ini, itu di lantai 1 SC, lantai 1 SC yang sekarang pakai itu bank. Itu kejadiannya jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu ada kejadian pintu gudang yang dekat kamar mandi itu, satu mobil dengan kamar mandi sebelah barat itu belum dibuka, itu buka sendiri pintu dan buka sendiri, padahal tidak ada orang selain misalnya yang kru ini servis yang berada di sini. Jadi beliau juga kaget karena belum membuka, dan buka sendiri seperti ada yang membuka itu seperti kalau ada orang membuka itu buka sendiri. Padahal di situ tidak ada AC, kipasnya sudah dinyalakan, tidak ada angin, itu bisa membuka sendiri. Dan teman saya juga kaget karena membuka, dan alat yang mengambil alat bersih ternyata sudah dibuka sendiri. Itu kejadian yang penampakan juga, tapi tidak berwujud suatu makhluk, tapi cuma kejadian. Kejadian berikutnya itu di departemen matematika, itu kejadiannya pagi sekitar jam 6. Itu saya membersihkan di departemen matematika di SC lantai 2. Beliaunya teman saya itu yang kunci itu mau membuka, tapi sebelum pintu dibuka itu dari lantai bawah atau lantai 1 itu
kedengaran ada rapat orang sekali itu dosen-dosen atau mahasiswa STMK itu sepertinya rapi sekali seperti ada sidang itu. Kemudian saya kaget, jadi masih dipegang tapi kok sudah ada yang rapat di departemen matematika di lantai 2. Nah, itu setelah itu saya ya mulai juga dulunya sudah berdiri itu memberanikan diri membuka, ternyata setelah dibuka ruangan itu sepi, nggak ada yang masuk di situ. Tapi di bawah sudah kelihatan sekali, kedengaran sekali kalau ada rapat atau sidang di lantai 2, ternyata setelah dibuka ternyata sepi, lampu juga belum dinyalain. Itu kejadian di departemen matematika di SJ. Setelah itu juga dan saya juga kaget dan juga mungkin takut juga karena jelas tadi saya satu itu kedengaran terdengarnya di lantai 2 departemen. Oke, selanjutnya itu kejadian-kejadian, kemudian yang itu sudah lama sekali 2 tahun yang lalu itu kesaksiannya guru maulia yang bertugas di lantai 2 departemennya. Itu kejadiannya pagi-pagi pas hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu kan pegawai teknik itu libur, kemudian CS tetap berangkat tetap masuk untuk mengerjakan kebersihan. Nah, waktu itu dengan sengaja itu karena tidak ada pegawai yang masuk itu teman kami tenaga kebersihan dan eksekutifi itu tidak menyalakan lampu di salah-salah tidak menyalakan lampu, yang dinyalakan cuma di kamar mandi yang mau dibersihkan. Nah, setelah menyalakan lampu beliau itu masuk membersihkan, dan itu kejadiannya ada bayang-bayang yang mengintip atau mengikuti kerja yang jadi. Jadi waktu masuk kamar mandi bisa kamar mandi itu ada seolah ada yang mengintip di sebelah dinding itu, sebelah pintu kamar mandi, dan setelah itu ditengok dan teman saya anak ini tidak ada. Kemudian teman saya masih melakukan kemudian lagi, terus diintip lagi, terus teman saya sudah mencari, nggak ada sampai mencari jauh, mungkin teman-teman ada yang mengerjain apa enggak, biar teman-teman ditanya ada yang mengerjain, benar-benar itu penangkapan dari kalau harus tapi berwujud suara atau seperti orang jalan atau mengintip, tidak berwujud fisik atau penangkapan. Kemudian kejadian seperti laboratorium anak yang di sebelah pintu masuknya utara, ini yang bagian utara selatan, utara timur. Kemudian kejadian juga terjadi di lantai 7 baru itu teman saya dekat ini, jadi belum lama ini beliaunya itu mau membersihkan mengkondisikan auditorium karena mau dipakai, jadi pagi-pagi itu sudah dimulai pembersihan. Tapi waktu pembersihan itu menyusun kursi-kursi dari depan disusul, dan bagian belakang itu padahal tidak ada teman yang membantu, cuma dia sendiri karena yang bertugas cuma satu. Itu kursinya geser sendiri, jadi pergeseran kursi itu beliaunya melihat kursinya bergeser sendiri, melihat tapi tidak ada teman atau tidak ada orang yang menggesernya, geser sendiri. Ini suaranya sudah ada, jadi kursinya bergeser tanpa ada yang menggerakkan, maksudnya yang tidak ada teman yang menggerakkan. Itu penampilan juga dari harus atau guru yang berguru di sini itu penampakan itu tidak penampakan wujudnya cuma gerakan-gerakan atau suara. Kemudian juga ini terjadi 1 tahun yang lalu, itu kejadiannya
di lantai 5 dua S3 pasal sarjana yang belakang pos SKK itu kejadiannya di toilet lantai 5 di lantai 5 S3 pencairan itu waktu itu adalah pasal lengan itu setiap tahun itu ada rombeng kepolisian jadi yang semula di departemen fisika bisa di S3 yang semula di departemen kimia bisa di satu dan waktu itu setelah tahun yang lalu setelah itu saya dari tugas toilet di S1 kedua itu dialih tugaskan atau dimutasi di gedung S2. Nah, awal masuk di situ waktu mau pengerjaan toilet di S2 lantai 5 itu beliaunya rasanya itu ngantuk lemes terus kalau masuk di situ rasanya ngantuk lemes pengennya tidur. Tapi kalau pengerjaan di ruang yang lain misalnya di area komputer di lantai 5 itu tidak cuma di lantai 5 toilet lantai 5 tersebut beliau itu kalau masuk di situ pasti rasanya ngantuk lemes terus rasanya tidur. Nah itu berulang kali bukan cuma sehari 2 hari tidak tapi setiap kalau masuk ke situ itu rasanya seperti itu. Nah kemudian ditanyakan pada paranormal atau kita itu katanya ada harus berdoa di situ itu mau mengajar komunikasi itu terus kalau mau lagi bertanya apakah di situ pernah kejadian. Nah itu memang benar di situ sekitar tahun 2016 memang itu di lantai 5 di toilet cewek toilet wanita itu ada mahasiswi yang disekap dan jenazahnya ditaruh atau ditutup di toilet wanita itu dari hari Kamis namanya minggu sore jadi Kamis Sabtu Minggu sekitar 3 hari jenazahnya ditaruh di toilet wanita di toilet 3 cowok dan cewek. Nah itu jadi memang benar itu jadi pertanyaan kalau tadi apakah kejadian memang benar itu kejadian di 2019 saya minta dari Indonesia ini sudah dan kejadian di basement di gedung C itu terjadi sekitar 1 tahunan itu saya sendiri yang kesaksiannya itu saya masuk dan cleaning service itu melepas dan dari pakaian itu membuka pintu karena yang bukan pintunya saya membuka pintu itu menyalakan lampu itu ternyata lampu sendiri padahal jendelanya memang ada jendela tapi belum saya buka karena baru mau menyalakan lampu terus membuka jendela ternyata baru menyalakan lampu lampunya bergerak sendiri untuk pada kena angin itu padahal di situ pagi-pagi belum ada angin nggak ada kipas maksudnya kipasnya belum dinyalain nggak ada AC itu perangkapan tadi. Dan selanjutnya itu kejadian di basement di gedung baru itu kejadian satu tahun yang lalu itu kejadiannya sendiri waktu itu pagi-pagi itu saya mau masuk dan mau meletakkan tangan dan juga pakaian saya menaruh keras jaket dan sebagainya membuka itu tak saya setelah saya buka pintu menyalakan lampu itu saya akan bergerak sendiri di gudang tersebut di gudang dari saya itu jendelanya buka jadi ada solusi yang masuk saya nyalakan dari situ tidak ada bergerak sendiri lampu. Nah
jadi datang di situ saya pun juga sempat meneliti juga karena kejadian aneh ya, pada kejadian di Wisma kejadiannya sekitar kejadian-kejadian yang terjadi dari masa di Polres Blitar kejadian bisa dikatakan penampakan horor dan menakutkan masa-masa dari yang terjadi yang dialami oleh Baik Pak, mungkin dari kejadian yang terjadi tadi, boleh Bapak memberikan pesan untuk teman-teman yang tentunya akan menonton video ini? Ya, kepada adik-adik mahasiswa yang menonton video yang saya sampaikan tadi, jadi itu adalah kejadian yang terjadi di MIPA, bisa dibilang itu adalah penampakan istilahnya kalau harus jin-jin atau makhluk gaib yang ada di MIPA. Jadi kepada mahasiswa dan juga siapa saja yang menyaksikan video ini, jangan sampai takut, jangan takut dengan kejadian-kejadian itu, karena memang di manapun, di instansi manapun, di tempat manapun, juga di MIPA itu memang yang namanya makhluk itu ada makhluk hidup, ada makhluk nyata, ada makhluk gaib. Jadi kalau makhluk gaib seperti jin kan ada yang jin jahat, ada jin imam, ada jin aku mungkin di MIPA yang penampakan itu adalah jin-jin yang sifatnya mungkin jin yang mengganggu dan tidak mengganggu, karena di tempat itu yang namanya makhluk itu ada, jin itu ada. Jadi kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna, lain kita tidak takut kepada siapapun, jadi kita hanya takut kepada Allah. Jadi kalau ada jin-jin atau halus atau makhluk yang menakuti pada kita, itu kita tidak takut, karena kita punya Allah. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah, harus membaca sebisanya kita, misalnya kita membaca ayat kursi, kita membaca kalimat Allah, nanti insya Allah jin-jin atau makhluk-makhluk yang mendekati kita, yang mengganggu, kita akan dijauhkan dari hal yang sedemikian itu. Karena juga yang namanya makhluk gaib itu kadang di mana-mana ada, jadi kadang makhluknya tersebut itu tidak sengaja juga berpapasan dengan kita. Dan waktu itu sebenarnya makhluk itu juga mungkin tidak sengaja mau menampakkan diri, tapi karena berhubung kita pas-pasan terus dia nampak, terus sebenarnya pada kagetnya kita juga kaget, makhluk tadi juga kaget, oh ternyata kamu adalah manusia misalnya. Jadi sama-sama itu bisa jadi karena di luar ini, di dunia ini memang ada makhluk yang baik dan juga makhluk nyata. Itu jadi pada teman-teman siswa jangan menonton, jadi jangan sampai takut dengan kejadian seperti itu, jangan takut kepada makhluk, selama kita hanya takut kepada Allah. Kita manusia paling sempurna, lain jadi mungkin tidak akan mengganggu kita berlebihan, karena kita Hai Jens, cerita Bang Adil tadi untuk Chen Show episode 2023. Sampai jumpa di Chen Show episode 2023.